Minum lebih banyak hari ini, minum. Aku tidak minum. Lau Cui, bagaimana kamu melatihnya? Boss Li jangan marah, bayar aku yang urus. Yao Yao. Selama ini makan minum gratis dariku. Hari ini, saatnya membalas budi pamanmu. Aku sudah mulai cari uang sejak belum lulus SMA. Setiap sen yang kudapat, diambil olehmu dan Bibi. Tunang Bos Li, dia kabur, cepat kejar. Baik Bos Li. Obat apa yang nenek berikan? Orangnya hilang Bos Li. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Jangan harap dapat uang dariku lagi. Sudah 3 bulan mencari gadis ini. Sampai sekarang tidak ada kabar. Kamu sama sekali tidak ingat. Seperti apa wajahnya? Obat yang nenek berikan terlalu kuat. Setelah bangun, aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak peduli. 1 minggu, kamu harus menikah. Bagaimana mungkin, Nek? Kau tahu aku punya kebiasaan bersih. Dekat dengan wanita saja sudah membuatku tidak nyaman. Bagaimana mungkin aku menikah dengan wanita? Aku tahu, makanya aku memberimu obat. Secara teori, asalkan kamu menikah. Meski tidak ada hubungan fisik, kamu tetap bisa mewarisi keluarga Huo. Untuk anak, nanti bisa diselesaikan dengan bayi tabung. Sekretaris Li, atur ini, jika dia tidak menikah. Aku akan carikan seseorang, bawa dia urus pernikahan. Baik. Baik, aku akan cari wanita untuk menikah sekarang. Wah sekarang, Nek? Jangan memperkeruh suasana, atau aku pecat kamu. Pecat atau tidak, kamu harus jadi kepala keluarga Huo. Ingin menjadi kepala keluarga Huo, kamu harus menikah. Aturan keluarga Huo tidak mengizinkan yang belum menikah jadi kepala keluarga. Kalau kalian lebih kompeten, tidur denganku 3 bulan belum ketemu. Untuk apa kalian? Siapa sangka, kamu bisa salah lantai saat buka kamar. Hanya Tuhan yang tahu dengan wanita mana kamu tidur. Monitor di lantai itu rusak saat itu. Wanitanya langsung kabur. Dompetku mana? Terima kasih. Banyak sekali uang. Dompet ini milikku, kembalikan padaku. Apa isi dompetnya? Bagaimana membuktikan ini milikmu? Ada kartu emasku di dalamnya, di belakangnya tertulis namaku. Huo Tingchen. Dompet ini memang milikmu, tapi aku yang menemukannya. Tidak bisa begitu saja dikembalikan padamu. Mau imbalan? Berapa yang kamu mau? Dompet ini diberikan nenek padaku, ambil saja uangnya. Kembalikan dompetku. Itu uangmu, aku tidak mau mengambilnya. Lalu apa yang kamu mau? Adik kecil, jangan terlalu serakah. Bagaimana kalau kalian membeli kue buatan tanganku? Tanpa tambahan gula tebu, aku akan kembalikan dompetmu. Ini berapa harganya? Kamu gila ya? Aku hanya mengambil uang yang pantas. Oh, ambil ini. Wanita yang tidak serakah akan uang, baru pertama kali aku lihat. Bagus, akhirnya ketemu juga. Aku sudah atur kencan butamu. Berani-beraninya kamu tidak datang. Bibi, aku tidak mau kencan buta. Kamu ini tidak tahu dengan siapa hamil duluan. Membuat dirimu jadi wanita yang tidak berharga. Sudah susah payah carry yang kaya. Kamu masih berani pilih-pilih? Aku tidak mau, itu bukan kencan buta. Kalian mau menikahkanku dengan orang bodoh. Kalian mau menjualku, bahkan sudah terima mas kawin 880.000. Kamu anak yatim piatu, mau tidak mau harus menikah. Kamu tetap harus menikah. Bagus, berani-beraninya cari pria untuk memukulku. Kamu mau menjual? Cari pembeli yang baik dong. 1 juta, aku beli. APA? Sisanya serahkan padamu. Ada kafe yang bagus di sana. Kita bisa bicara bisnis. Apa kamu mau dijual ke orang bodoh? Sebelumnya, aku tidak menjual tubuhku.
Tapi siapa tahu kamu serigala berbulu domba. Ada hobi aneh. Apa katamu? Tidak ada, bos. Karena kamu tidak berminat membeli tubuhku. Jadi, bisnis apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa dijual. Aku ingin membelimu untuk menikah denganku. Hah? Katanya tidak tergila-gila padaku, ya? Apa yang kamu pikirkan? Ini hanya pernikahan biasa. Tidak perlu tidur bersamaku. Hah? 3 tahun kemudian, kita bercerai. Kamu bisa bebas. 3 tahun? Ya. Pertama, dalam 3 tahun ini kamu tidak boleh mencari pria lain. Kedua, dalam 3 tahun ini, kamu harus tetap di sampingku sebagai Nyonya Huo. Hadiri berbagai acara. Ketiga, setelah 3 tahun, kamu tidak akan mendapatkan harta apapun. Baiklah, aku setuju. Bagus. Asalkan kamu setuju, aku akan memberimu uang yang tidak bisa kamu dapatkan dalam mimpi sekalipun. Bukankah kamu sedang hamil? Jangan-jangan, kamu masih ingin berjualan di pinggir jalan? Kamu benar-benar tidak akan menyentuhku? Kurasa tidak ada orang yang akan memberimu uang sebanyak itu hanya untuk hal sepele. Lagi pula, kamu juga bukan terbuat dari berlian. Bibi hanya ingin menjualku seharga 880.000. Itu pun karena yang membeli adalah orang bodoh. Yang mau membayar sebanyak itu untuk seorang wanita hamil. Jadi, berapa yang akan kamu berikan untuk menikahiku? 1 juta. 10 juta. Bos, benar sebanyak itu? Ini setelah menikah. Setelah kontrak selesai, aku akan memberimu 10 juta lagi, plus 1 rumah di kawasan sekolah. Cukup? Cukup, lebih dari cukup. Tidak masalah, bos. Kalau nanti kamu punya wanita lain, aku bisa merawatnya. Aku akan melayaninya saat melahirkan. Jangan lihat aku dengan mata seperti anjing husky. Asalkan kamu tanda tangan kontrak, semua ini akan jadi milikmu. Baik. Dia tidak menunjukkan gejala alergi terhadap wanita. Wanita ini, Lemay Minaret. Kalau kamu setuju, ayo tanda tangan. Kamu benar-benar ingin menikahinya? Dia baik hati, meski agak serakah tapi tidak berlebihan. Tidak punya pilihan, keluarga biasa. Bukankah wanita seperti ini calon pengantin kontrak yang terbaik? Setelah menikah dengannya, aku bisa menguasai grup Huo. Buat nenek tenang. 3 tahun kemudian, setelah bercerai dengannya, aku akan kembali bebas. Sempurna. Ini pilihan yang cukup bagus. Kontrak juga bisa menjamin. Dia tidak akan menyentuh bisnis keluarga Huo. Berapa yang kamu nego? 10 juta, dan 10 juta lagi setelah bercerai. Ditambah 1 unit rumah di kawasan sekolah. Sedikit sekali uangnya. Tuan muda, tak kusangka kamu jago negosiasi. Sudah kubilang, aku jenius bisnis. Cepat siapkan kontraknya, jangan sampai dia berubah pikiran. Baik. Aduh, sakit sekali. Ini nyata, aku tidak bermimpi. Nak, tenang, nak, ibu akan memberimu hidup yang baik. Tanpa ayahmu yang entah siapa, kita berdua juga akan bahagia. Halo, Kau pergi kemana? Gugurkan anak dalam perutmu. Pulang dan menikah. Paman, aku sudah menikah. Jangan lagi berpikir untuk menjualku. Apa? Kau Bernia? Percaya tidak aku bisa memukulmu sampai mati? Jika kau berani mengganggu istriku lagi, aku buat kau ingin hidup tidak bisa. Mati pun tidak bisa. Wah, gagah sekali. Mulai hari ini, kau adalah Nyonya Huo. Di dunia ini, tidak ada yang berani menyakiti Nyonya Huo. Bagus sekali, aku sudah punya cucu perempuan. Kyukyuku juga sudah punya istri. Lihat nanti. Siapa lagi yang berani bilang kau tidak bisa memimpin? Secretly. Ini hadiah dari keluarga Huo untukmu. Keluarga Huo akan menjadi pelindungmu. Tidak bisa, nenek, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Harus diterima, kalau tidak berarti kau tidak menghargai nenek. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Kamu dan Ting Chen, jalani hidup dengan baik. Baiklah, terima kasih, nenek. Baik, hari ini adalah malam pengantin kalian. Aku tidak akan mengganggu. Apa? Bukan, nenek, dia hamil, bukankah itu agak tidak nyaman? Bodoh, apa yang kau pikirkan? Aku menyuruhmu merawat Yao Yao. Tapi, Nyonya, Tuan muda tidak terbiasa tidur dengan orang lain. Di satu kamar. Aku tahu, dia pernah tidur dengan orang lain. Bukan, nenek, itu karena kau memberinya obat. Aku tidak peduli. Kalian berdua adalah suami istri. Harus tidur bersama.
Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Aku tahu. Seperti yang kamu katakan. Mana mungkin memberikan uang sebanyak itu hanya untuk urusan kecil seperti ini. Ini transaksi, agar kamu bisa mewarisi harta. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, gelang ini kembalikan padamu. Kita ini pasangan palsu karena transaksi. Ini nanti akan diberikan kepada Nyonya Huo yang sebenarnya. Nenek yang memberikannya, simpan saja. Kalau begitu, setelah kita bercerai baru aku kembalikan padamu. Nanti kita bicarakan lagi. Cucuku, kamu ada waktu tidak? Kalau ada waktu, nenek temani kamu jalan-jalan. Bagaimana? Sekretaris Lee, telepon dan kosongkan pusat perbelanjaan. Aku mau temani cucuku jalan-jalan. Tidak usah, Nek. Kalau kamu tidak suka jalan-jalan, nenek akan temani kamu liburan ke pulau. Siapkan pesawat pribadi. Nenek, tidak usah. Aku hanya ingin pergi bekerja. Bekerja? Aku dan Huo Tingchen hanya menikah palsu. Tidak boleh benar-benar merasa sebagai Nyonya Huo dan jadi malas. Kamu masih mau jualan di pinggir jalan? Jualan APA lagi di pinggir jalan. Yao hanya suka bekerja. Kamu bisa bekerja di grup Huo. Berikan dia pekerjaan, tapi jangan terlalu berat. Dengar tidak? Bagus juga, tapi gajinya bisa sedikit lebih rendah. Yao, tenang, gajinya adalah cek kosong. Kamu bisa isi berapa saja. Terima kasih, Nek. Nyonya, datang untuk inspeksi kerja? Aku datang untuk bekerja. Berikan dia pekerjaan. Baik, Bos Huo. Terima kasih, Sekretaris Lee. Dan jangan beritahu siapapun tentang identitasku. Kenapa? Aku kesini untuk bekerja. Kalau gelar Nyonya Huo diketahui orang lain, di mana aku bisa bekerja dengan lama? Sepertinya takut ayah si anak tahu ya. Silakan. Kakak Wanyi. Kamu bilang jangan-jangan dia hamil karena karyawan pria di perusahaan kita. Lalu datang ke kantor untuk minta tanggung jawab? Aku baru lihat Sekretaris Lee sendiri yang jemput. Jangan-jangan cari bos Huo? Diam. Kakak Chen pasti nggak suka tipe cewek kayak gitu. Bener banget. Bos Huo pasti. Kan Diam suka sama kakak Wanyi kita. Masa ya nggak? Sampai-sampai mau biayai sekolahnya. Iya, bahkan tempat duduk Wanyi. Juga diatur langsung sama bos Huo. Jing Wanyi. Berkas-berkasmu, keluar dari posisimu. Ada karyawan baru yang butuh tempat dudukmu, cepat rapikan. Aku jelasin job desk Naya. Ingat setiap hari. Siram tanaman di kantor bos Huo. Pagi sore siapin buah-buahan. Kalau gitu job desk aku apa? Yang barusan disebutin itu udah job desk kamu. Kalau kebanyakan, nanti aku kurangi. Gajinya per bulan 10 juta. Apa? Aku pengen lihat. Siapa berani duduk di posisi ini? Kakak Wani jangan overthinking. Nona Jiang, ini tempat dudukmu. Aku sibuk dulu, kalau ada perlu cari aku aja. Oke. Kamu dan Sekretaris Lee hubungannya apa? Hai, aku Jiang Yuyao. Aku cuma karyawan biasa. Sekretaris Lee kasih lihat aku hamil. Jadi suruh duduk di sini. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Kukira ada koneksi, ternyata bukan apa-apa. Banyak cara buat usir kamu. Posisiku nggak ada yang boleh ambil. Yang baru datang ya. File-file ini diselesaikan, besok pagi dipakai. Asyik akhirnya kerja normal. Selama ini aku kerja serabutan, sibuk tetap belajar sendiri. Akhirnya bisa berguna. Oke, gampang. Job desk Nyonya udah diatur, pasti nggak capek. Oke, paham. Kalau cewek yang tidur sama kamu kemarin, masih dicari nggak?
Gak usah. Dia aja nggak cari aku, berarti nggak mau mengaku. Waktu itu minum obat dan alkohol, jadi pertama kali kasih ke orang. Muka aja nggak ingat, apalagi yang lain. Akhirnya hanya ingat dia memberiku gelang tangan. Sudahlah. Meski tanpa ayah, aku akan membuat anakku bahagia. Jiang Yuyao. Semangat. Pasti bisa. Kerja keras banget, kan lagi hamil? Gak tahu caranya santai kerja ya? Dari pengamatanku, Nyonya emang suka kerja. Kerja dari pagi, makan siang aja belum. Belum makan? Ngapain diam di sini? Ibu hamil butuh nutrisi. Kalau sampai kelaparan, aku gak bakal mati kamu. Aku ngerti, aku langsung pergi. Jangan terlalu direkayasa. Aku mau jemput nenek. Ingat, Harus jaga rahasia, jangan sampai ketahuan. Jangkit tuan muda. Beneran jatuh cinta sama Nyonya muda? Hei sini wah. Berhenti dulu. Bosku bagi-bagi hadiah NIH. Mulai sekarang, setiap hari ada makanan bergizi buat karyawan. Wah, makasih Bos Lei. Asyik, bisa hemat uang makan nih. Ini kan sebenarnya Buat Kakak Wani. Kamu cuma kebagian sisa aja. Kalau bukan karena kakak Wani, 800 tahun lagi kamu nggak bakal dapat makanan seenak ini. Kelihatannya enak sih, makasih ya. Hah, maksud kamu apa? Dasar kurang ajar, kamu pantas makan ini? Apaan sih? Ini kan jam istirahat. Kenapa aku nggak boleh makan? Aku udah lihat data kamu, hamil sebelum nikah. Orang yang hidupnya nggak bener kayak kamu nggak pantas. Kerja di grup Huo. Itu urusanku, nggak ada hubungannya dengan kerja. Lagi pula, hasil yang rekrut aku. Kamu terlalu ikut campur. Berani membantah? Kok sampai mukulin orang sih? Ini masih murah. Kau bertanya. Di seluruh grup Huo, siapa yang berani membantahku? Seluruh grup Huo tahu. Kakak Wani adalah orang yang sangat disayang Bos Huo. Di masa depan, dia akan jadi nyonya besar grup Huo. Huo Tingchen mencintai Ding Wani. Lalu kenapa dia masih mau menikah denganku? Sudah. Ngapain ribut sama orang hamil? Hari ini, aku yang putuskan untuk action. Usir wanita ini dari grup Huo. Aku sudah tanda kontrak karyawan resmi perusahaan. Kamu tidak bisa usir aku. Kamu hamil, siapa yang peduli sama beban? Siapa sih yang gak lihat sampai merekrut kamu? Aku suruh dia ikut pergi juga, sudah. kakak Wani benar. Kami sedang bersihkan hama perusahaan, usir kamu. Aku hamil, tapi pekerjaanku. Semua selesai tepat waktu, tidak ada yang tertinggal. Berani bilang kerja? Efisiensi jadi kacau. Lulusan SMA saja, bilang tidak ada koneksi? Siapa yang percaya? Benar, grup Huo kami minimal sarjana. Kamu lulusan SMA, kalau tidak tahu, dikira kami. Grup Huo tidak punya orang berbakat. Baik, aku pergi sendiri. Baru 2 kalimat sudah mau pergi? Siapa tahu kamu mencuri barang perusahaan? Aku tidak. Ada atau tidak, cari saja tahu. Jangan macam-macam, aku hamil. Dia di bawah sekretaris Lee, lagi hamil besar. Lebih baik kita lupakan saja. Dekat APA, Jalada, Ki Timu. Hadiah besar menantai. Jangan sentuh aku. Ki Timu. Kalang sendana ini kesukaan kakchen. Berani mencuri? Ini barangku, kembalikan. Yau. Aduh. Gimana nih? Bos Huo datang. Nenek juga datang. Yau, tidak apa-apa. Yau, Kak Chen. berani ganggu dia? Bukan begitu. Dia hamil tapi kerja tidak becus. Makan gratis makanan perusahaan. Aku sedang menghajarnya untuk perusahaan. Hajar istriku? Siapa kau berhak? Perutku sakit. Ya, Ini tidak mungkin. Pastilah dia sendiri yang tidak sehat. Cepat bawa ke rumah sakit.
Aku beritahu, kalau Yao Yao ada apa-apa. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu diam saja. Berani-beraninya mengganggu kami. Menantu keluarga Huo, kalau dia sampai kenapa-napa. Aku akan minta nyawamu. Humph. Kakak Wani, apa yang baru saja dikatakan nenek? Menantu, Bos Huo bulan lalu sedang mencari wanita itu. Jangan-jangan itu Jiang Yao? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin Jiang Yao. Dr. Feng. Kamu ini suami bagaimana? Pasien kekurangan gizi kronis. Janin terkena guncangan, hampir keguguran. Anakmu berhasil diselamatkan, lain kali hati-hati. Baik, mengerti. Lihat kamu, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kata dokter, kamu kekurangan gizi kronis, lain kali makan teratur. Aku sendiri saja. Ini tugas laki-laki, kamu jangan ikut campur. Yao Yao, niat baik nenek ini. Kamu kaget kali ini, ambil kartu emas ini. Nenek, aku tidak bisa menerima. Aduh, ambil saja. Ini untuk cicitku. Terima kasih, Nenek. Kamu sudah dipecat, masih mau apa? Kamu mau memecatku? Karina Jiang Yao? Jiang Yao adalah istriku. Berani-beraninya memperlakukannya seperti ini. Kesalahan yang kamu alami, aku akan balas. Kak Chen, aku benar-benar tahu salah, maafkan aku, ya? Lihatlah kita ini rekan kerja, aku tidak tahu statusmu. Lalu kalau itu ibu hamil biasa, pantas diperlakukan. Sewenang-wenang seperti ini? Benar, cepat pergi, melihatmu saja aku kesal. Istriku tidak ingin melihatmu. Ambil barangmu, pergi. Yao Yao. Kamu juga jangan terlalu banyak pikiran. Grup perusahaan Huo setiap tahun membiayai 100 siswa. Dingwani hanya salah satunya. Ting Chen belum pernah pacaran. Masih perjaka sejati. Hihi. Perempuan Jiang Yao ini berani memecatku, tunggu sampai aku jadi Nyonya Huo. Aku akan memberinya pelajaran. Kakak Wani, gimana dong? Bos Huo tidak akan memecat kita, kan? Kalian berdua perempuan. Aku sudah dipecat, kalian paling. Dipotong bonusnya. Wah, bagus dong Kak Wani. Bos Huo memekatmu. Pasti hanya taktik sementara. Hanya untuk diperlihatkan ke Jiang Yao. Hatinya pasti masih ada kamu, cuma Bos Huo naksir kamu selama ini. Dia mau menikahi Jiang Yao itu. Bukannya karena anak dalam kandungannya? Tentu saja, pasti dipaksa si nenek tua itu. Bukannya Bos Huo punya kebersihan berlebihan? Kalau bersentuhan dengan orang langsung alergi. Lalu anak Jiang Yao itu, dari mana asalnya? Iya ya. Kalau bukan karena Kak Chen punya penyakit itu, aku sudah lama punya anak dengan Kak Chen. Kalian berdua, selidiki baik-baik di perusahaan. Siapa yang menghamilinya? 1, 2, 3, 4, 5. Aku. Kamu? Bikin kaget. Kukira dokter datang periksa lagi. Kamu ngapain? Ini drama pendek. Pemeran utamanya ganteng banget, aura seksinya maksimal. Apa istimewanya? Aku juga bisa. Kamu? Dasar pandanganmu. Jangan meremehkanku, terlihat kalem. Sebenarnya, aku harimau buas. Kurasa kamu bukan harimau, tapi kucing kecil. Meong. Kamu menantangku? Kalau tidak, coba saja. Aku harimau atau kucing? Aku menyerah, bercanda kok. Kemampuanmu bagaimana? Hanya calon Nyonya Huo. Yang tahu, aku tidak berhak. Mau coba? Yao Yao. Nenek. Aduh. Dokter Zhang, ini sudah kubawakan. Minyak aromaterapi terbaik di dunia untuk kehamilan. Terima kasih, Nenek. Kamu sedang hamil, tidak nyaman, biarkan Xiao Chen membantumu. Aduh, Jangan deh. tunjukkan yang terbaik. Itu Tenang saja. Aku cuma bantu jaga kandungan, nggak ngapa-ngapain. Duduklah. pas.
Oh iya. Sini, pelan-pelan. Makan pelan-pelan ya. Nek, Pelan-pelan, Dokter Zhang mau ngomong, kamu makan dulu. Ikut aku ke klinik. Dokter Zhang cari aku buat apa? Tentang panduan berhubungan saat hamil. Apa aku segitu gampangnya? Ting Chen, kamu udah nikahin Yao Yao, harus cari cara. Bikin dia suka sama kamu. Nek, jangan buru-buru gitu dong. Sekarang juga harus cari cara. Ambil hati Yao Yao, jangan-jangan suatu hari. Ayah si anak dateng, istri dan anakmu. Nggak dapat sama sekali. Nek, nenek anggap cucunya nggak berguna ya? Sayang banget, anak dalam kandungan ini. Kalau aja cucu cicit keluarga Huo, aduh, enak banget tuh, salah kamu semua. Sok-sokan kena penyakit nggak boleh deketin cewek. Separuh umur nenek cuma pengen lihat. Kamu dan Yao Yao deketan nggak apa-apa. Nggak punya istri, aku temenin nenek seumur hidup. Bagus kan? Ah udah deh kamu. Sudah ya, jangan marah lagi Nek, oke? Kamu mau apa? Nyonya cari aku. Dia cari kamu? Sejak kapan kalian dekat? Tuan, Nyonya cuma kasih info soal anak. Minta bantuan cari ayah si anak. Dia malu ngomong ke kamu. Jangan-jangan suatu hari dia bawa anak pergi. Aku rasa separuh umurmu nggak bakal dapet istri. Sejak kapan kamu mau cari ayah si anak? Dia ayah si anak, tentu harus tahu. Oke, lanjut, aku mau tahu. Pria yang hilang habis lepas celana, siapa sih dia? Nyonya, silakan. Tapi obatnya mulai bekerja. Kepalaku nggak karuan, langsung ku peluk dia. Lalu, aku ingat. Dia sangat kuat dan bertubuh bagus. Seperti binatang buas. Aku tidak mau mendengar detail kalian bercinta. Bukan? Apa yang kau lakukan? Aku saat itu tidak sadar. Mana sempat memikirkan itu, aku hanya ingat. Ah, di Hotel Dongcheng. Hotel Dongcheng. Kau yakin? Yakin itu Hotel Dongcheng? Kalian berdua, kenapa reaksinya seperti ini? Nyonya muda, kau tahu tuan muda punya kebiasaan bersih. Tidak bisa bersentuhan dengan orang lain, kan? Iya, kalau bersentuhan dengan wanita, dia akan alergi. Kebiasaan bersih? Aku tidak seperti itu. Tidak terlalu berlebihan, asal sentuhan ringan tidak apa-apa. Asal tidak terlalu dekat. Untuk mengatasi masalah ini, Nyonya tua. Menggunakan cara yang sangat ekstrim, dia memasukkan obat dalam tuan muda. Ah, kau juga diberi obat? Tapi siapa sangka tuan muda salah mengambil tali merah di hotel. Salah masuk kamar, gadis yang seharusnya diatur. Tidak bertemu dengan tuan muda. Tapi, tuan muda ingat, alamai to you. Dia bersentuh dengan seorang wanita. Karena obat. Dia tidak ingat, seperti apa wajahnya. Sama-sama menderita. Coba tebak. Masih tidak mengerti, apa maksudnya ini? Ah, apa maksudnya? Nyonya muda, maksud tuan muda adalah mungkin ayah dari anak dalam perutmu adalah tuan muda. Hah? Ah, Kau kenapa? Tidak apa-apa. Cepat-cepat. tunggu. Nomor kamarmu berapa? 96. Itu bukan kamu. Kau yakin bukan? Kamarku nomor 69, dan pria malam itu sangat kasar. Huo Tingchen terlihat sopan, lembut dan berpendidikan. Bagaimana mungkin dua orang ini adalah orang yang sama? Yakin bukan aku? Yakin, aku jadi ingat sedikit. Pria itu sepertinya pelayan hotel, atau mungkin bodyguard atau pekerja kasar. Maaf, Bos Huo, mengecewakanmu. Kenapa? Kau tidak ada kerjaannya? Gaji bulan ini tidak diinginkan ya? Kalian ngobrol dulu, aku cari info dulu. Kalau ada kabar, langsung ku beritahu. Kalau gitu, cari yang benar ya. Tenang saja. Aku bekerja. Tidak pernah salah. Laki-laki yang tidur lalu kabur, tidak bertanggung jawab, mungkin. Dia akan mati sebelum kamu. Ah, bagaimanapun juga, dia ayah anakku. Aku tidak ingin kamu betul dia. Baik, kamu sangat melindunginya ya. Tapi jangan lupa, kontrak kita masih 3 tahun lagi. Aku ingat, kalau melanggar, aku tidak bisa bayar sebanyak itu, dijual pun tidak cukup. Jadi 3 tahun ini, aku harus menepati janji.
Lalu setelah 3 tahun, Tentu saja bercerai. bercerai, lalu menikah dengan si brengsek itu? Mungkin tidak pasti, tapi aku tetap butuh seorang ayah. Itu juga pilihan. Anakku tetap butuh seorang ayah. Bukan Jiang Yuyao. Nenek sangat menyukaimu, pasti juga suka anak ini. Bagaimana kalau aku jadi ayah anak ini? Aduh. Duduk dulu. Tidak adil untuk istri masa depanmu. Dan aku dengar, kamu sedang bersaing jadi kepala keluarga Huo. Menurut aturan keluarga Huo, bujangan yang belum menikah tidak berhak mewarisi posisi kepala keluarga Huo. Kamu cukup jago cari info ya? Masih tahu apa lagi? Aku juga tahu kamu sakit, kamu tidak bisa sentuh wanita. Tapi lihat, kontak dengan aku tidak apa-apa. Jadi ini membuktikan, penyakitmu masalah psikologis. Dan sedang perlahan membaik. Kamu cukup pintar ya. Tenang, saat anakku lahir, aku akan jadikan kamu ayah angkat. Terima kasih. Aku hanya bicara jujur. Segitunya? Yao Yao, setelah istirahat beberapa waktu, kondisimu sudah pulih. Kamu mau kerja, tidak kami larang. Tapi jangan sampai terlalu lelah, ya? Hem, Ibu tenang, kami pasti akan jaga nyonya muda dengan baik. Nona tidak masak. Kalian berdua tidak tahu diri, berani menggelanjutkan. Aku datang untuk mencari Kak Chen. Minggir. Nona Deng. Ini semua perintah Bos Huo, dia juga bilang. Kamu tidak diizinkan masuk ke perusahaan. Tidak mungkin, Kak Chen tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Baik. Kamu, gadis desa yang tidak tahu diri, berani menabrakku. Ini adalah grup Huo. Kami mencari Jiang Yuyao. Kalian mencari Jiang Yuyao untuk apa? Jiang Yuyao hamil anak laki-laki. Kami akan membawanya pulang. Nona Deng, aku kasih tahu, Jiang Yuyao ini 3 bulan lalu menggoda laki-laki, lalu hamil. Kami dan dia bekerja di sini. Sekarang kami akan menangkapnya pulang. Lalu menggugurkan anaknya, menikah, kamu bilang. Jiang Yuyao hamil anak laki-laki. Masa bohong, laki-lakinya itu pelayan hotel. Jiang Yuyao, kamu berani sekali. Anak di dalam perutmu. Kamu masih ingin menyalahkan Kak Chen. Bukti yang bagus ini ada di tanganku. Jiang Yuyao, kamu tunggu saja. Nyonya muda. Dokumen ini perlu dikirim ke bos. Kami agak takut dengan bos. baik, serahkan padaku. Ini tidak akan bermasalah kan? Tidak apa, obat ini hanya obat penenang. Baguslah. Kami hanya bekerja untuk uang, tidak bisa melakukan kejahatan. Kok wangi. Bagus, lakukan tes DNA dengan Kak Chen. Tunggu saja diusir dari keluarga Huo. Tapi Kak Wani, kamu yakin? Anak Jiang Yuyao aja bukan anak bos Huo? Tentu bukan. Anak di perutnya, itu anak laki-laki. Aku akan membongkar wajah aslinya di konferensi pers keluarga Huo. Kudengar tunangan Huo Xiao juga akan muncul kali ini. Entah putri siapa ya? Bukannya Huo Xiao punya penyakit aneh, tidak bisa menerima wanita? Kok tiba-tiba punya istri? Tidak tahu tunangan Huo Xiao asalnya dari mana. Kamu tidak tahu? Aku juga tidak tahu. Aku tahu, tunangan Huo Xiao adalah wanita hamil sebelum menikah. Sekarang anaknya sendiri. Bukan istri muda Tuan Huo, wanita hamil. Anaknya bukan anak Tuan Huo. Kalau ini benar, maka posisi kepala keluarga Huo. Bos Huo, istri Anda sangat cantik. Maaf, istri saya sedang hamil. Saya akan membawanya beristirahat dulu. Tuan Huo sangat perhatian pada istrinya. Benar, setelah anaknya lahir, pasti akan sangat dimanja. Jiang Yuyao ini benar-benar mengira dirinya adalah nyonya muda. Selamat datang semua di acara koktail grup Huo. Keluarga Huo, sebagai perusahaan berusia ratusan tahun, hari ini ada pengumuman penting, saya sudah menikah. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan kepada semua, istri saya, Jiang Yuyao,
Tunggu sebentar. Ding Wani, Siapa ini? Berani sekali. Berani mengacau di perayaan ulang tahun grup Huo. Sekretaris Li. Kakak Chen, aku datang kali ini. Ingin memberimu hadiah besar. Zhang Yuyao, jangan benar-benar mengira dirimu sudah menjadi Nyonya Huo. Sampai-sampai tidak mengenali keluarga sendiri. Zhang Yueyao, kau ini perempuan. Kabur dari rumah, cepat pulang. Jangan takut, aku di sini. Kakak Chen, ini adalah paman dan bibi dari Zhang Yuyao, keluarga terdekat Jian Yuyao, yang merawatnya sejak kecil. Jadi, Kakak Chen, kamu masih belum mengerti? Zhang Yuyao ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Katakan semua yang kalian tahu, bayarkan semua orang mendengar. Para bos, Zhang Yuyao ini, dia adalah keponakan saya, sejak kecil kabur dengan pria. Saya yang merawatnya dengan susah payah sejak kecil. Sekarang dia sudah besar, tidak hanya tidak tahu balas budi, malah seperti ibunya yang bejat, 3 bulan lalu. Tidak tahu dengan pria mana dia berhubungan sampai hamil. Ini, sampai perutnya membesar. Lalu bos Huo ini bukan jadi ayah orang lainnya? Ayah. Ini Emma Hadiki Bulinnya? Bos Huo, keponakan saya ini, memang cantik wajahnya. Kalau begitu, bos Huo jadi bersama Zhang Yuyao. Nggak gitu, aku. gak apa-apa Yao Yao, aku percaya kamu. Kakak Chen, kenapa masih percaya dia? Ia bos Huo, anak dalam kandungannya. Bukan anak kamu. Aku lebih tahu anak siapa di kandungannya. Kalau berani menghina istriku lagi, aku gak akan biarkan kalian berdua. Dua orang jahat. Kakak Chen, faktanya udah jelas di depan mata. Kenapa masih percaya Jian Yuyao? Satu kata lagi, aku bikin kamu hilang. Iya tuh bos Huo. Kami berdua ngomong beneran. Zhang Yuyao ini. Diam kamu. Sebentar, aku punya bukti. Laporan tes DNA ini dari Daravina Zhang Yuyao. Dan rambut kakak Chen buat tes. Aku pakai ahli paling terpercaya. Nggak mungkin bohong. Kalau semua orang tahu, Huo Tingchen bukan ayahnya. Reputasiku nggak penting, tapi dia direktur Huo. Aku tahu anak siapa di Jian Yao. Gak perlu tes apapun. Bos Huo, jangan ngomong gitu dong. Kan ada tes DNA. Tunjukin dong biar semua lihat. Biar nyuapin bukti kesucian Nyonya Muda. Iya buka lihat. Oke, aku tunjukin ke semua. Anak dalam perut Zhang Yuyao. Beneran anak keluarga Huo. Kok bisa gini? Anak dalam kandungan Zhang Yuyao. Kok anak kakak Chen? Nggak boleh. Jangan sampai orang lain lihat. Tadi keburu cepat. Kita belum lihat hasil tes yang heboh ini. Harus disebarin biar semua tahu. Dasar jahat. Gak apa-apa aku lihat. Minggir. Nona Ding, kan kamu yang suruh kami datang. Bantu kamu kan? Hah? Minggir. Ternyata sandiwara ini rencana Nona Dingnya. Udah duga sih. Anak Nyonya Muda. Masa bukan anak Huo Tingchen? Ini benar-benar omong kosong. Ding Wani, kalau semua orang ingin melihat, keluarkan saja. Ya, tunjukkanlah. Kakak Chen. Laporan identifikasi aku salah ambil, bukan punyamu. Tapi Jian Yuyao hidupnya berantakan. Semua orang bisa melihatnya, benar-benar benar. Kami bisa membuktikan ini. Zhang Yuyao. Aku susah payah membesarkanmu. Sekarang kamu menikah, tidak bilang sepatah kata pun ke keluarga. Bahkan berani menipu perasaan bos Huo. Sekarang kamu berlutut, minta maaf ke bos Huo. Cepat pulang ke rumah. Hai. Terima kasih. Baik. Wanita takut ya? Pulang sana. Kamu berani memukulku? Singkirkan tangan kotormu. Awalnya hari ini aku tidak ingin karena urusan pribadi. Mempengaruhi reputasi perusahaan. Jadi hari ini bagaimanapun kamu menghinaku, aku selalu menahan diri. Tapi sekarang kalian benar-benar keterlaluan. Meskipun waktu kecil aku diambil oleh kalian, kalian membesarkanku. Tapi selama ini uang yang kudapat tidak sedikit pun. Semua kuberikan ke kalian, sekarang kalian menerima mas kawin orang lain. Lalu ingin menikahkanku dengan orang bodoh. Aku sama sekali tidak akan menikah. Ternyata Nyonya Muda diadopsi. Diadopsi apa? Ini jelas-jelas memperlakukan Nyonya Muda sebagai sapi perah. Bahkan ini menjual Nyonya Muda ke orang bodoh seperti ini. Dua orang ini benar-benar tidak berguna. Mulai hari ini aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Jika kalian berani mengganggu kami lagi, aku akan... Sekretaris Li. Nyonya, serahkan pada saya.
Dulu kami sudah menandatangani perjanjian dengan istrimu. Istrimu mengambil 1 juta dari kami. Dan memutuskan hubungan adopsi dengan nyonya kami, tidak ada hubungan lagi. Jika melanggar perjanjian ini, kalian harus mengganti kami 30 juta. Kamu menerima 1 juta, tapi berani tidak memberitahuku? Aku pukul kamu, jangan dipukul lagi, sesuai perjanjian. Kalian sudah mengganggu nyonya muda, seharusnya. Kalian harus mengganti kami 30 juta. Sekarang aku beri kalian 2 pilihan. Segera siapkan ganti rugi 30 juta ini. 2. Aku akan mencopot organ-organ kalian satu persatu untuk dijual. Jangan, Bos Wo. Aku bilang, Kami juga disuruh orang, Bos Wo. iya, kami juga disuruh orang. Siapa yang menyuruh kalian? Dia, Ding Wani. Bukan, Kak Chen, mereka bilang. Mereka keluarga Jiang Yao. Aku baru izinkan mereka masuk, kamu. Piu Alan Mew. Kamu yang menghasut kami. Kayaklah, perempuan. Jelas-jelas kalian yang menipuku. Yang anak dalam kandungan Jiang Yao. Itu laki-laki. Dasar tukang gosip. Gaya berpakaianmu yang norak itu. Mau dibandingkan dengan Yao Yao kami? Kamu pantas? Diam, perempuan. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Sudah. Kak Chen, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Di sini, aku ingin umumkan satu hal. Bahkan jika anak dalam kandungan Jiang Yueyao bukan milikku. Aku, Huo Tingchen, rela menjadi pria seumur hidupnya. Ini tidak direncanakan. Yao Yao. Waktu itu menikah terlalu mendadak. Tak sempat melamarmu, tapi hari ini ku genapi. Kamu ini, Nona Jiang Yueyao. Aku ingin menjadi ayah si kecil. Lebih dari itu, aku ingin menjadi pria yang menemanimu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? ya. Mulai hari ini, siapapun yang berani menyakiti Jiang Yueyao, berarti melawan keluarga Huo. Perempuan kecil ini, apa haknya? Sekretaris Li, tak kau lihat ada yang mengganggu nyonya? Hari ini terima kasih atas kehadiran semua. Pesta selesai sampai di sini, terima kasih. Aktingmu bagus. Akting apa? Lamaran romantis ini diperankan dengan baik. Tapi aku juga tak kalah. Kau pikir aku sedang berakting? Tentu saja. Sungguh menyusahkanmu. Kalau tiba-tiba ada kabar buruk yang bocor, citra perusahaan pasti akan rusak. Pasti. Ini juga akan mempengaruhi rencanamu mengambil alih keluarga Huo. Taktikmu ini memang bagus. Kamu pikir aku peduli dengan hal-hal ini? Tentu kamu peduli. Kalau tidak, kenapa kamu menandatangani perjanjian ini denganku? Jiang Yueyao. Otakmu cuma buat hiasan leher. Selain cantik, tidak ada gunanya. Hei, mau kemana? Cuma akting kok, masa marah? Aku dengar tunangan putriku. Tiba-tiba mengumumkan menikah dan sudah punya anak, kami sebagai orang tua. Tentu harus datang melihat. Sudahlah, kenapa setiap ketemu Huo Tingchen langsung mencaci? Xiao Huo, meskipun putriku sudah hilang 20 tahun, tapi perjanjian pernikahan kita belum berakhir. Yujia hilang sejak umur 5 tahun, paman dan bibi. Kalian mencari sampai sekarang, sungguh tidak mudah. Yujia adalah satu-satunya putri kami. Meski harus membalik bumi, aku akan menemukannya. Justru kamu tidak bisa menunggu Yujia, aku tidak menyalahkanmu. Tapi sebelum membatalkan pertunangan, kamu sudah menikah dan punya anak. Kamu keterlaluan. Sudah, putri kalian hilang 20 tahun. Meski ada perjanjian, sudah batal. Masa mau cucuku menjanda untuk putri kalian? Ini orang tua tunanganmu. Itu Lei Zhendong, pengembang properti terkenal, 20 tahun lalu. Putrinya hilang dan tidak pernah ditemukan. Sayang sekali, terlihat seperti orang tua yang baik. Ngiri apa? Kamu kan punya suami baik di sampingmu. Dan nenek yang baik, kan? Kita kan nikah palsu. Lagi pula aku bukan wanita di hotel 3 bulan lalu. Oh ya, Ding Wani tadi. Kenapa tidak mau menunjukkan tes DNA? Jangan-jangan ada masalah? Tenang, aku akan selidiki. Sekarang kita temani nenek makan dulu. Maksudmu 10 hari lalu kamu baru tanda tangan kontrak dengan sekretaris Li? Menjual Jiang Yueyao ke mereka? Itu pertama kali mereka bertemu, aku yakin.
Itu memang pertama kali mereka bertemu, tapi entah kenapa. Tuan Huo waktu itu bersikeras membeli si gadis menyebalkan itu. Ini tidak mungkin, hasil tes DNA akan menunjukkan. Pai dalam kendangan Zhang Weiyao adalah anak kakak Chen. Ini jangan-jangan kakak Chen dan Zhang Weiyao tidak tahu kebenarannya? Oh iya, wanita itu memaksa Kak Chen menikah, itu keluarga Huo. Kepala keluarga harus orang yang sudah berkeluarga, Kak Chen. Beli saja wanita itu, jadi Kak Chen tidak tahu kalau wanita itu adalah wanita 3 bulan lalu. Jiang Yuyao juga tidak tahu. Tapi anak di perutnya adalah anak Kak Chen. Ini terlalu tidak masuk akal. Seperti drama pendek, pokoknya. Anak di perut Jiang Yuyao tidak boleh lahir. Ini karena kau tidak beres. Kalian menyiksanya bertahun-tahun, dia akan membiarkan kalian? Tapi karakter sekretaris Li dan Kak Chen. Aku tahu, tidak mau membayar 10 juta. Patuhi saja perintahku, setelah selesai. Tidak hanya tidak perlu membayar. Aku bahkan akan memberimu 30 juta. 30 juta. Baik, apa yang harus dilakukan? Konferensi pers sudah lewat 3 hari. Kenapa ayah anaknya belum juga mencariku? Jiang Yuyao, sekarang suamimu adalah aku, jangan pikirkan pria lain. Itu perselingkuhan, tahu? Tapi kita kan nikah palsu. Semua orang lihat pernikahan kita, mereka bisa membuktikan. Tapi kontrak. Kontrak tidak bilang kita nikah palsu. Hanya bilang 3 tahun ini, aku adalah priamu, jadi. Kalau masih berhubungan dengan orang lain, kau harus ganti rugi 10 kali lipat. Kontraknya 10 juta, 10 kali lipat adalah 100 juta. Kontraknya bukan 10 juta, tapi 20 juta. Kalau ditambah rumah, kau harus ganti 300 juta. Kapitalis jahat, 300 juta. Mana mungkin aku sanggup bayar? Jadi, 3 tahun ini, hanya boleh ada aku satu pria. Memikirkan apa? Aku memikirkan sekretaris Li. Kau tidak boleh memikirkan pria selain aku. Sekretaris Li, besok aku pecat dia. Mau aku hukum apa? Apa yang kau lakukan? Aku kan hamil. Jangan macam-macam. Dokter Zhang bilang, setelah 3 bulan boleh. Apa saja boleh. Jangan lupa, aku belajar banyak. Bajingan, mau menggoda ibu hamil juga. Ya, 3 tahun ini. Satu-satunya pria yang boleh kau pikirkan adalah aku. Baik, bos. Panggil aku apa? Baik, sayang. Tapi, aku juga tidak tahu kenapa kamu memilih aku. Tapi terima kasih. Setidaknya karena ada kamu. Keadaanku tidak terlalu buruk. Jadi, dalam 3 tahun ini, bawalah anak itu. Tinggallah di sampingku. Kalau wanita di hotelmu tiba-tiba kembali, kamu mau bagaimana? Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Jangan tidur. Aku memang tidak ingat wajahnya. Tapi, dia sangat spesial di hatiku. Kalau tidak, aku tidak akan berusaha keras mencarinya dan ingin menikahinya. Jadi, jika kamu menemukannya, kita tidak akan menikah, kan? Ini juga bagus. Setidaknya itu membuktikan kamu bukan pria brengsek. Hamil tanpa sadar, sampai sekarang tidak tahu. Siapa ayah anak ini? Yao Yao, sebenarnya aku. Sudahlah, tidur saja. Hasil pemeriksaan kehamilan tidak ada masalah, bagus sekali. Aku akan punya cicit. Yao Yao, pamanmu dan keluarganya sudah diusir dari kota Yun. Dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Tapi aku dengar, kamu diadopsi oleh mereka sejak kecil. Informasi tentang orang tua kandungmu, masih ingat? Aku tidak ingat. Tenang saja, aku akan membantumu mencari informasi orang tuamu. Nenek, aku antar Yao Yao bekerja. Baik. Kamu tidak ingin tahu siapa ayah anak dalam perutmu? Sebenarnya ini bilang apa? Kenapa kakak Wani? Dia sudah melakukan tes DNA tapi tidak mengumumkannya. Kalau kamu ingin tahu, Malam Jam Sembilan datang ke pabrik tua di utara. Kamu pikir aku bodoh? Suruh datang ya datang.
Ah, Nyonya muda, ini kalung manik yang rusak waktu itu. Sudah kubersihkan dan kususun kembali. Terima kasih, Bu. Kalung ini tidak berharga. Tapi buat aku, ini punya kenangan khusus. Kok nggak berharga sih? Aku lihat Bos Huo selalu pakai tuh. 1 biji harganya jutaan loh. Katamu ini milik Huo Tingchen? Iya, aku nggak mungkin salah lihat. Lihat deh, di sini ada ukiran huruf Huo. Dulu ayah selalu pakai ini. Setelah ayah meninggal, si tuan muda juga terus memakainya. Ternyata Huo Tingchen adalah ayah kandung si anak. Pantas saja dulu Dingwani nggak mau kasih laporan tes DNA ke semua orang. Kamu kan sudah pergi, mau ngapain lagi? Ya buat nuntasin kamu dong. Hari ini kamu jatuh ke tangan kami. Bersiaplah. Penculikan itu ilegal. Lepasin aku. Iya, penculikan memang ilegal. Tapi membedah perut untuk mengambil bayi, itu termasuk pembunuhan nggak sih? Jangan. Aku mohon sama kalian. Bayi dalam kandunganku tidak bersalah. Bayi dalam kandungan memang tidak bersalah. Salahkan dia yang nggak seharusnya lahir dari rahimmu, Bos Huo. Ani senior sekolah Dingwani. Kau Nyonya, sentuh Jiang Yuyao sedikit pun. Aku nggak akan tinggal diam. Bos Huo, aku sudah kasih tahu semua ini. Ini nggak ada hubungannya denganku. Tenang, kontribusimu besar. Perusahaan nggak akan menyia-nyiakanmu. Pergi sana. Baik. Istri sudah ketemu? Tenang tuan muda, aku taruh pelacak di tas Nyonya. Bagus. Oh iya, hampir lupa. Meski anakmu mati, kamu masih punya wajah ini. Biar nggak bisa merayu kakak Chen lagi. Hancurkan. Keluarga Huo membiayai sekolahmu, membesarkanmu. Jangan balas budi dengan kejahatan. Diam. Kalau bukan karena kamu, aku sudah jadi Nyonya Huo. Kamu yang menghancurkan segalanya. Asal kamu nggak ada, hidupku akan lancar. Berhenti. Siapa yang berani sentuh dia? Kakak Chen. Kamu nggak apa-apa? Kami nggak sakiti dia. Sepertinya hukuman untukmu dulu terlalu ringan ya. Aku terlambat datang. Minggir. Hutang ini. Kita hitung pelan-pelan ya. Bos Lei sudah datang. Kamu yakin ini? Keluarga yang mengadopsi Nona 20 tahun lalu? Aku yakin, ayo pergi. Silakan. Kamu namanya Cui Biao ya? Iya, aku. 20 tahun lalu, pernah mengadopsi gadis ini? Ini Jiang Yuyao ya. Ini bukan pengembang properti Les Hendong? Sudah lama dengar. Putri Les Hendong yang hilang 20 tahun. Jangan-jangan. Pernah mengadopsi. Dia sekarang di mana? Cepat bilang. Namanya apa? Aku? Kamu. Iya, gadis di foto ini. Aku waktu kecil. 20 tahun lalu diadopsi. Namaku Dingwani. Bagus. Hijinyo. Sudah dicari 20 tahun. Akhirnya ketemu. Buyer Legend Dong Tahu. Kalian menyiksa anaknya, malah mau jual anaknya. Kamu pikir akibatnya gimana? Bantu aku baikin kalian kaya. Bibi, ini sebenarnya gimana sih? Pak adalah ayah kandungmu. Kamu adalah anakku. Iya. 20 tahun lalu yang kuadopsi memang dia. Aku bukan anak yatim, aku punya ayah. Bagus. Boss Lei, Jan Gona Mosai. Belakangan banyak yang mengaku aku sebagai Nona, kita harus waspada. Tes DNA dulu. Gak apa, aku bisa kerja sama. Lejepila, aku punya sampel darah Jiang Yuyao.
Huo Tingchen, malam ini pulang. Ada sesuatu mau ku bilang. Apa sih? Serius banget. Ayah si anak. Kakak Wani, kamu datang ya? Wah, semakin cantik aja. Cantik banget. Tasmu edisi terbatas tahun ini kan? Ayo. Dingwani, kamu benar-benar nekat ya. Masih berani datang ke kantor. Kak Chen, aku datang kali ini mau kasih sesuatu. Pernikahan Huo Tingchen. Kapan giliranmu untuk memutuskan? Ada gosip nih, Kak Chen. Kamu hanya terpesona oleh wanita ini. Kalau kamu bercerai dengannya, aku masih mau bersamamu. Dingwani, otakmu terjepit pintu ya? Aku tidak pernah menyukaimu, apalagi menikahimu. Satpam, bawa wanita ini keluar. Aku putri keluarga Lei, siapa yang berani menyentuhku? Kayaknya kamu gila ingin masuk keluarga kaya ya? Bawa dia pergi. Berhenti. Paman Lei, datang ke grup Huo hari ini. Ada keperluan apa? Bos Hua, hari ini anakku diusir kalau aku tidak datang. Bukankah itu mempermalukanku? Hah? Apa katamu? Dia anakmu? Dingwani adalah putri keluarga Lei. Ini tidak mungkin salah kan? Benar, aku sudah melakukan tes DNA. Membuktikan dia adalah satu-satunya putriku, Lei Zhendong. Ayah ibu, aku datang hari ini. Ingin meminta kakak Chen bercerai dengan wanita ini. Tak disangka, dia malah memukulku. Dia juga bilang apa? Bilang aku tidak punya tata krama, besar tanpa orang tua. Aku akhirnya menemukan ayah ibuku. Masih diperlakukan seperti ini oleh mereka. Zhang Yuyao. Bibi Lei, apa maksudmu? Anakku punya tata krama atau tidak, bukan urusanmu. Justru kamu, punya ibu tapi tidak diurus, hamil sebelum nikah tidak tahu malu. Bibi Lei, Jiang Yuyao adalah istriku. Perhatikan kata-katamu. Nyonya Lei, dia berulang kali ingin mencelakaiku. Apa aku tidak boleh membalas sedikit pun? Dia mencelakaimu bagaimana? Bukankah karena kamu merebut yang seharusnya miliknya? Benar, Huo Tingchen. Sejak kecil kamu punya perjodohan dengan anakku. Sekarang anakku sudah ditemukan, kamu harus segera menikah. Segera menikah. Konyol. Aku dan Jiang Yuyao sudah menikah. Kalau begitu bercerailah. Benar, menikah masih bisa bercerai. Selama anak kami menginginkannya, harus dapat. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, ayah ibu susah payah. Menemukanmu kembali, selama kamu menginginkannya. Aku pasti akan memuaskanmu. Kalau begitu, aku juga akan bicara terus terang. Aku tidak akan bercerai. Apalagi menikahinya. Meskipun semua wanita di dunia mati, aku tetap tidak akan menikahinya. Kamu, Apa maksudnya ini? ibu angkatmu sudah bilang, pernikahanmu dengan Huo Tingchen hanya transaksi. Karena kamu menikah demi uang, ini ada 1 miliar. Aku beli perceraianmu dengannya. 1 miliar untuk bercerai. Dia benar-benar dapat untung besar kali ini. Keluarga Lei memang sangat royal. Nyonya Lei, aku memang miskin. Tapi bukan berarti uang siapa saja bisa membeliku. Apalagi, aku sedang hamil. Zhang Yuyao, jangan pilih susah daripada senang. Kalau kamu pergi dari kakak Chen sekarang, paling tidak masih dapat uang. Jangan terlalu serakah. Dingwani, apa kamu tidak laku sampai harus selalu mengincar suami orang? Bahkan bawa orang tua datang untuk masa menikah? Kamu, Tenang saja, aku tidak akan bercerai. Apalagi menikahi Dingwani. Bos, keluarga Lei tidak diterima di grup Huo. Silakan. Dengarkan aku. Jika kamu setuju menepati janji pernikahan, aku bersedia memberikan grup Lei-ku sebagai mas kawin untuk keluarga Huo. Nanti, grup Lei kami bekerja sama dengan keluarga Huo, pasti tak terkalahkan. Tapi jika kamu batalkan janji itu, kamu akan kehilangan segalanya. Seluruh keluarga Huo MU akan menjadi musuh keluarga Lei-ku. seluruh grup Lei? Apa aku tidak salah dengar? Ini mahar yang sangat mahal. Iya, bos Lei ini. Meskipun Huo Tingchen sangat mencintai Zhang Yuyao, tapi syaratnya terlalu menakutkan. Siapapun pasti tidak bisa menolak. Di mataku, istriku adalah harta yang tak ternilai. Bos Lei, jika ingin perang, aku siap sampai akhir. Keluarga Huoku tidak pernah menunduk. Baik. Aku ingin lihat saat keluarga Huo bangkrut nanti. Apakah harta tak ternilaimu ini masih berharga? Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Lihat, ayo kita pergi. Ayah, ibu, kakak Chen, pasti sudah dibutakan oleh wanita Zhang Yuyao ini. Sayang, Huo Tingchen tidak ingin menikahimu. Bagaimana kalau mama coba carikan orang lain untukmu? Mereka semua sangat hebat. Tidak,
Aku tidak mau. Sehebat apapun tidak akan sebaik kakak Chen. Baiklah, terserah kamu. Aku dan ibumu pasti akan mencari cara untuk membuatmu bahagia. Benarkah? Ayo pulang. Bos Huo, sekarang kita sudah memiliki 3 proyek yang terpaksa dihentikan. Keluarga Lei sengaja menekan harga. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perkiraan awal, kita sudah rugi 1 miliar. Kalau begitu, teruskan saja sampai keluarga Huo bangkrut. Yang aku khawatirkan adalah kedua belah pihak akan terluka. Anggota keluarga Huo lainnya mungkin tidak akan membiarkanmu terus berperang. Jika kamu bersikeras, posisimu sebagai kepala keluarga. Keluarga Huo masih di bawah kendaliku. Jika aku memberitahu Huo Tingchen bahwa dialah ayah kandung anak itu hanya akan menambah tekanan padanya. Ada apa? Nenek bilang kamu tidak makan malam. Tidak nafsu makan? Tidak apa-apa. Kamu pernah bilang padaku tentang anak itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada. Huo Tingchen, ayo kita cerai. Aku tidak setuju. Dingwani memang jahat, tapi dia juga benar-benar menyukaimu. Sekarang dia adalah putri keluarga Lei. Kamu bisa menikahinya. Tidak, ada saja istrinya orang. Mendorong suaminya sendiri ke orang lain. Tapi, Tidak ada tapi. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Kamu istirahat di rumah saja dengan tenang. maaf, Huo Tingchen. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa menghancurkanmu. Jiang Yuyao, nenek. Kamu lihat Yao Yao? Ada APA? Yao Yao kabur. Ini dia cuma seorang gadis kecil, mau pergi kemana? Ini. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana ini? Kakak Chen, jangan buang-buang tenaga. Apa kamu bilang sesuatu padanya? Kakak Chen, kamu salah paham. Jia Yang mengebanggaku. Bilang, dia tidak sebanding denganku dan tidak pantas untukmu. Setelah menemukan ayah kandung anaknya, dia akan pergi dengannya. Huo Tingchen. Malam ini pulang, aku ada hal yang ingin kukatakan padamu. Tentang ayah anak itu. Huo Tingchen, ayo kita cerai. Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Kakak Chen, cepatlah cerai dengannya. Lalu nikahi aku. Selama aku tidak menandatangani. Dia jangan harap bisa menikah lagi. Keluar dari rumahku. Jiang Yao, kamu di mana sebenarnya? Tuan muda, kami sudah mencari nyonya muda di banyak tempat. Menurutmu, apakah dia sudah kembali ke rumah pamannya? Tidak mungkin. Dia selalu membenci pamannya. Bagaimana mungkin dia kembali? Mungkin tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Istri, akhirnya kita bisa hidup enak. Sejak Dingwani menggantikan Zhang Weiyao, dikenali kembali oleh keluarga Lei. Keluarga Lei ini, kedepannya pasti akan memperlakukan kita seperti dewa. Akhirnya kita bisa hidup seperti orang kaya. Apa yang kalian bicarakan? Katakan padaku, di mana dia sekarang? Jiang Yuyao, kami juga baru dengar. Dia kabur, kami juga tidak bilang apa-apa. Barang-barang ini harganya jutaan. Dari mana kalian dapat uang untuk membeli ini? Apakah ada hubungannya dengan Jiang Yuyao? Kami juga baru dengar. Jiang Yuyao hilang, lihatlah. Tidak ada di sini. Iya. Kamu malas bekerja, kamu kecanduan judi. Dapat dari lotre? Huo Tingchen, kamu ngapain di sini? Bos Lei. Kamu ada lagi? Aku yang mau tanya. Tanpa alasan. Datang ke sini memarahi anakku. Pamannya ngapain? Apa yang kamu katakan? Dia adalah milik Dingwani. Bukan milik Jiang Yuyao. Jiang Yuyao sudah lama memutuskan hubungan dengan mereka. Sekarang, aku yang merawat paman dan bibiku. Minggir. Huo Tingchen ini terlalu tidak sopan. Kalau bukan karena kamu yang ingin menikahinya, aku pasti tidak mau dia jadi menantuku. Kenapa dia ada di sini? Barusan kalian menyebut Jiang Yuyao. Kalian juga kenal dengan Jiang Yuyao? Jiang Yuyao, dia cuma pernah tinggal di sekitar sini. Dulu. Iya. Bos Huo datang cuma iseng nanya, Bibi, selama ini kalian mengadopsi Wani. Aku dan Lao Lei sangat berterima kasih. Aku mengajak kalian dan putri kecilku makan seafood. Bagus. Wani ini paling suka makan seafood. Iya, keluarga kami miskin. Waktu kecil jarang bisa makan seafood. Wani paling suka makan seafood. Wani, Mama benar-benar tidak tahu. Kamu mengalami begitu banyak kesulitan waktu kecil, nak. Asalkan bisa menemukan kalian. Berapapun penderitaannya. Aku rela. Wani, sayangku. Jiang Yuyao, penderitaan itu kamu yang alami. Kesenangan ini, biar aku yang nikmati.
Tadi, kenapa tiba-tiba bilang mau makan seafood? Aku sama seperti kamu, alergi seafood. Bagaimana bisa makan itu? Mungkin aku terlalu khawatir, kita berdua alergi seafood. Tapi anak kita suka makan seafood. Tidak terasa aneh? Tes DNA sudah keluar, mana mungkin palsu. Semoga kita terlalu banyak pikiran. Nona Deng, aku tadi, ada yang ketahuan tidak? Untung kamu sadar. Tapi Zhang Liao harus mati. Kalau tidak, aku sebagai Nona tidak akan tenang. Tuan Muda. Semua tempat di kota sudah dicari, bahkan provinsi lain juga memberi kabar. Tidak menemukan Nyonya Muda. Cari. Terus cari. Kalau tidak ketemu, cari di provinsi lain. Kalau di dalam negeri tidak ketemu, cari di luar negeri. Baik. Cepat pergi. Kakak, hamil, jangan sendirian naik bus. Lihat perutmu, sebentar lagi melahirkan. Ayah anak ini terlalu ceroboh, kamu hamil. Masih membiarkanmu naik bus sendirian. Lihat suamiku, baik sekali. Ayah anak ini baik. Bos Wo, makanlah sesuatu. Anda sudah beberapa hari tidak makan. Ada kabar tentang Nyonya? Tidak ada. Kalau begitu, teruslah mencari. Bos Wo, saya bilang ini. Terus mencari Nyonya Muda, Anda sudah beberapa hari tidak istirahat. Tubuh Anda akan kelelahan. Segera adakan rapat darurat, suruh semua karyawan perusahaan menghentikan semua pekerjaan. Dengan segala cara, temukan Yao Yao. Saya akan segera mengurusnya. Ting Chen, Nenek, kenapa Anda datang? Bukankah saya menyuruh Anda menunggu kabar di rumah? anak yang dikandung Yao Yao ini adalah milikmu. Apa yang Anda katakan? Sebelumnya, Dr. Zhang memeriksa Yao Yao. Gen anak itu sepenuhnya cocok denganmu, jadi Yao Yao mengandung. Itu adalah cucu cicit keluarga Huo. Ternyata Jiang Yuyao adalah wanita itu 5 bulan yang lalu. Dia. Bos Huo, sebelumnya Anda bertanya apakah perusahaan punya petunjuk yang ditinggalkan Nyonya Muda. Lihat, apakah ini bisa dianggap petunjuk? Bos Wo, bukankah ini kalung gaharu milikmu? Kenapa ada padamu? Ini sebelumnya Nyonya Muda. Deterek oleh Dingwani. Saya lihat ada tulisan Hua, jadi saya ambil. Ternyata, tasbih ini selama ini ada pada Yao Yao. Yao Yao pasti tahu itu milikku. Huo Ting Chen. Malam ini pulang. Aku ada sesuatu yang ingin katakan padamu. Apa yang begitu misterius? Tentang ayah anak itu. Ternyata anak yang dikandung Yao Yao benar-benar anakku. Aku tahu terlalu terlambat. Kalau Yao Yao tahu dia mengandung anakmu. Lalu, kenapa dia pergi? Pasti Dingwani. Dingwani adalah putri keluarga Lei. Dia didukung oleh keluarga Lei. Aku pasti akan membuatnya membayar. Dewa menghalangi, bunuh dewa. Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Bos Huo sudah dapat kabar tentang Nyonya Muda. Apa katamu? Yakin di sini? Pemiliknya bilang, seminggu lalu ada wanita hamil tinggal di sini. Badannya kurus, juga marga Jiang. Kemungkinan besar di sini. Naon yang mungkin tahu kita akan datang. Dia pergi duluan. Dia tinggal di tempat seperti ini? Nyonya Muda tidak bawa banyak uang saat pergi. Dasar bodoh, perginya. Tidak tahu bawa barang berharga. Ayo, pergi ke rumah sakit terdekat. Yao Yao, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ini istriku. maaf. Permisai. Tuan, ada perlu apa? Tidak apa-apa. Kita istirahat dulu, Tuan Muda. Huo Ting Chen sudah menemukan tempat ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Bos Wo sudah mencari selama sebulan. Masih belum ada kabar. Kalau belum ketemu, terus cari. Kakak Chen. Sudah, jangan cari lagi. Zhang Liao sekarang. Mungkin sudah tidak bersisa. Dingwani, apa maksudmu? Aku dengar. Saat Zhang Liao pergi.
Dia tidak punya uang, sekarang mungkin sudah mati kelaparan. Huo Tingchen, aku dengar. Selama sebulan Zhang Weiyao hilang, grup Huo tidak ada proyek yang berjalan. Kalau kau mau menikahi wanita kami, grup Lei, akan berikan proyek 10 miliar, tidak akan ingkar janji. Ya kakak Chen, nikahi aku. Sekretaris Li, usir mereka. Silakan. Wanyi, karena Huo Tingchen tidak mau menikahimu, kita beri dia waktu untuk pertimbangkan. Ibu, dengar kata ibu, pulang sama ibu. Ada apa? Ada apa dengan Wani? Ada masalah? Pai Kerala. Kamu lihat sendiri. Tes DNA, bukankah sudah dilakukan sebelumnya? Bukan hubungan orang tua dan anak. Ding Wani bukan anak kita sama sekali. Lalu, bagaimana dengan laporan tes DNA sebelumnya? Itu harus kita tanyakan kepada pasangan Cui Biao. Ayo pergi. Cucu menentukan sayang, di mana kau berada? Nenek, tenang saja, aku pasti akan menemukannya. Ini salah kami. Kami kurang memperhatikannya. Jika saja kami mengetahui identitasnya lebih awal, kami akan lebih sering menemaninya. Pergi untuk pemeriksaan kehamilan, tidak sampai dia pergi sendirian dengan kesepian. Bukan salah nenek, ini salahku. Aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Huo Tingchen, apakah pasangan Cui Biao ditahan olehmu? Kalian datang lagi untuk apa? Sudah, nenek. Jangan marah. Mari kita duduk dulu. Paman Lei. Aku menghormatimu sebagai senior keluarga. Kau terus memaksaku menikahi Ding Wani. Dan berulang kali mencari masalah denganku. Terakhir kali kau menemui Bibi. Tapi hari ini aku mencari Bibi, dia sudah tidak ada. Apakah kau yang berbuat curang? Putrimu sudah mengakuinya sebagai bibi. Kemana mereka pergi? Apa hubungannya denganku? Apa maksudmu mengakui? Ding Wanyi, bukankah dia diadopsi oleh pasangan Cui Biao sejak kecil? Ya, Ding Wani. Dibiayai oleh program Sunmi keluarga Huo. Yang mereka adopsi adalah Jiang Yuyao. maksudmu? Jadi, Zhang Weiyao adalah putri kami sebenarnya. Apa hubungannya dengan Jiang Yuyao? Di mana Zhang Weiyao? Di mana putriku? Putrimu yang mana? Aku sudah menyelidiki. Bibi mengadopsi putri kami. Tapi Lu Chan Hua bilang, dia mengadopsi Ding Wanyi. Kalau begitu, kita semua dibohongi. Berarti Yao Yao. Yao Yao adalah putri kalian, aku bahkan memukulnya. Aku bahkan memarahinya karena tidak punya sopan santun. Aku memukul anak kandungku sendiri. Aku juga memaksa Yao Yao untuk bercerai dengannya. Sudah cukup, Paman. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Yao Yao. Paman Lei. Hal ini tidak boleh diketahui oleh Ding Wani. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku beritahu kalian berdua. Ibu, kenapa ibu datang? Ibu memukulku. Siapa ibumu? Anakku adalah Jiang Yuyao. Kalian sudah tahu? Cepat katakan, di mana sebenarnya Zhang Yuyao? Ayah, ibu. Kenapa kalian harus mencari Jiang Yuyao? Kalian bisa menganggapku sebagai anak angkat. Setelah aku menikah dengan kakak Chen, aku akan merawat kalian. Aku akan merawat kalian semua. Diam. Cepat katakan. Di mana sebenarnya Jiang Yuyao? Aku tidak tahu. Kamu mengusirnya, lalu bilang tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Kemana sebenarnya Zhang Weiyao pergi? Atau dia punya teman-teman? Kalian tidak tahu sama sekali? Zhang Yuyao. Sejak kecil sudah pergi bekerja untuk mencari uang, sering tidak makan sampai kenyang. Dia juga dibully oleh teman-temannya sampai putus sekolah. Dia sama sekali tidak punya teman. Ternyata anak kita hidup sangat sulit. Aku bahkan... Tuan Muda, baru dapat kabar. Sudah ada jejak Nyonya Muda. Sekretaris Li, buat ketiga orang ini menghilang selamanya. Kakak Chen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayah, ibu, kamu tidak boleh.
Biarkan kami yang menanganinya. Siapapun yang menipuku, tidak akan dibiarkan hidup. Yao Yao, pulanglah bersamaku, ya? Sekarang kamu tidak hanya punya aku, tapi juga orang tuamu. Orang tua? Yao Yao, aku ibumu. Bukankah kalian orang tua Dingwani? Kita semua ditipu oleh Dingwani. Yao Yao, kamulah anak kandung kami. Ini salah kami, terlalu bodoh. Yao Yao, pulanglah bersama kami. Yao Yao, jika kamu tidak mau kembali ke keluarga Lei, pulanglah ke keluarga Huo bersamaku, ya? Dan kamu sedang hamil, sendirian di luar, kami sangat khawatir. Keluarga Huo. Keluarga Lei bukan rumahku. Jika aku tidak mengandung anak keluarga Huo, jika aku bukan anak perempuan keluarga Lei, siapa lagi yang akan peduli padaku? Bagaimana bisa tidak ada yang peduli padamu, Yao Yao? Aku peduli padamu. Bukan karena anak di perutmu. Dan dibandingkan anak itu, yang lebih aku pedulikan adalah dirimu. Yao Yao. Ibu, aku minta maaf atas kesalahan yang telah kulakukan. Tapi, ibu sangat mencintaimu. Kamu adalah anak yang ibu kandung selama 10 bulan. Bagaimana mungkin ibu tidak peduli padamu? Kalian pulang saja dulu. Aku ingin sendirian. Tuan muda, ada apa denganmu? Kamu kenapa? Yao Yao, jika kamu tidak mau pulang, aku tidak memaksamu. Tuan muda sudah 2 hari ini mencari nyonya, tidak istirahat. Tidak makan, tidak minum, sampai masuk icu. Sekarang nyonya masih tidak mau pulang. Tuan muda, kamu terlalu menderita. Lalu bagaimana? Tuan muda sekarang butuh perawatan. Nyonya, pulanglah bersama kami ya. Aduh, perutku sakit sekali. Yao Yao, kamu kenapa? Sudah kuduga kamu berpura-pura. Yao Yao, aku hanya ingin kamu pulang. Nenek juga sangat merindukanmu. Bagaimana kabar nenek? Kami sudah mencarimu begitu lama. Kondisi nenek. Yao Yao. Nenek sedang tidak enak badan. Pulanglah menjenguk nenek, agar dia tidak khawatir. Ayah, Yao Yao. Pulanglah bersama ibu. Kalau begitu, aku harus pulang menjenguk nenek. Melihat kondisinya, agar dia tidak terlalu khawatir. Yao Yao, sekarang kita pulang, ya. Aduh. Ada apa? Yao Yao, Yao Yao kenapa? Sepertinya aku mau melahirkan. Ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Aduh, jangan gugup. Piwait apa gugap. Semoga Dewa melindungi putriku agar selamat melahirkan. Lahir. Yao Yao melahirkan. Yao Yao, mata anak ini. Persis seperti kamu. Aku lihatnya keriput, kok bisa sama? Kalau jelek, itu juga gen dari kamu. Yao Yao, bagaimana kalau kita kasih si bocah nakal ini satu kesempatan lagi? Kalau kamu tidak puas dengannya, Mama akan memberikan seluruh perusahaan Lei padamu. Lepaskan dia. Nanti, kita hidup bersama cucu kita. Bukan, mertua. Aku susah payah menemukan Yao Yao. Kamu malah bilang begitu? Halo, lakukan pendaftaran bayi baru lahir. Siapa nama ayah anak ini? Huo Tingchen. Nama ayah anak ini. Huo Tingchen. Baik. Yao Yao. Sekarang orang tua kandungmu juga sudah ditemukan. Ditambah nenekku, sekarang ada bayi lagi. Nanti, semuanya akan jadi hari yang indah. Yao Yao, kamu baik-baik saja? Kalian kenapa datang? Mau merebut Yao Yao dari kami? Aku bertahu kalian, Zhang Weiyao. Sekarang adalah menantu perempuan dari grup perusahaan Huo. Kami bukan datang untuk merebut Yao Yao. Kalau begitu datang untuk merebut cicitku? Aku bertahu kalian. Bahkan jika dia melahirkan 2, kalian tidak akan dapat 1 pun. Nenek Huo, tenang saja. Kami hanya datang untuk melihat Yao Yao. Yao Yao, aku dan ibumu sudah memikirkannya. Kamu tidak mengakui kami.
Itu salah kami. Sejak kecil kami kehilanganmu. Membuatmu menderita begitu banyak. Asalkan kamu sehat dan selamat, kami sudah puas. Ayah, Ibu. Yao Yao, Keluarga kita berkumpul bersama, itulah hari yang benar-benar indah. baik. Ayah, ibu, nenek. Aku memutuskan untuk melamar Yao Yao. Melamar. Ah, tidak usahlah. Pernikahan harus diadakan. Keluarga Huo kami bisa mendapatkan menantu sebaik Yao Yao. Itu adalah keberuntungan keluarga Huo selama 8 turunan. Pernikahan harus diadakan, dan harus diadakan dengan meriah. Betul. Kau adalah penerus grup Lei di masa depan. Pernikahan ini harus megah. Penerus grup Lei. Ya. Kau adalah satu-satunya anakku. Di masa depan, grup Lei sepenuhnya milikmu.